Shalom komunitas Dewasa Muda CK7. Pada hari ini saya diberikan kehormatan, kesempatan untuk membagikan kepada kalian semua mengenai daily devotional. Dan hari ini kita akan bagikan bersama-sama dan kita akan ambil dari Yohanes 6 ayat ke-5 sampai dengan ayat ke-14. Saya percaya saudara mungkin udah pernah baca cerita ini di mana Yesus memberi makan 5.000 orang. Dari ayat 5 dikatakan, ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia, Yesus sendiri, tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi, apakah artinya ini untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya." Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata-kata kepada muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potong-potongan dari orang makan. Ketika orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Saya mau bagikan kepada kalian ada beberapa observasi yang sangat menarik tentang hal ini, di mana kita bisa melihat awal mula dari cerita ini bahwa di ayat ke-6-nya dikatakan apa? Hal itu dikatakan untuk mencobai dia, sebab Yesus sendiri sudah tahu. So, apapun yang kita sedang alami hari-hari dalam kehidupan kita semua, Yesus sendiri sudah tahu ujungnya seperti apa. Yesus sendiri tahu 5 menit ke depan akan seperti apa. He knows. Dan yang menarik kita bisa melihat bahwa ada 5.000 orang yang membutuhkan makanan pada saat itu, 5.000 lelaki. Tetapi kita bisa melihat bahwa mereka tidak punya apapun. Yang mereka punya hanya ada dari seorang anak kecil yang hanya mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Yang paling menariknya, bahkan murid-muridnya meragukan tentang potensi daripada anak kecil tersebut karena dia hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Bahkan menurut logika daripada murid-muridnya, it's not gonna bring any good. Apa yang bisa dilakukan oleh anak ini? Tapi saya mau ajak saudara untuk berpikir dan merenung bahwa Yesus merindukan kita semua untuk memiliki karakter dan hati seperti anak kecil. Kenapa? Karena seorang anak kecil tahu bahwa dia tidak punya apa-apa. Yang dia punya hanya hidup mereka. Dan dia tahu Bapa yang dia sembah siapa. Di mana kerjaan anak itu, dia hanya setia dengan 5 roti dan 2 ikan yang ada di tangan dia. Dia menyerahkan kepada Yesus. Sama seperti kehidupan kita. Mungkin hari-hari yang kita punya hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Tapi yang Yesus rindukan, milikilah karakter seperti anak kecil, di mana dia mensyukuri dengan apa yang dia punya, tapi dia tidak stop sampai di sana. Dia tetap berjalan dan berikan kepada sumber yang dapat memberikan multiplikasi. And what happened? Yesus mengambil 5 roti 2 ikan, Yesus mengucap syukur, dan mujizat terjadi di mana mereka bisa memberikan makan 5.000 laki-laki dan sisa 12 bakul. Bahkan murid-muridnya meragukan, sama seperti kehidupan kita hari-hari. Kita harus mengerti bahwa apa yang kita kerjakan itu bukan kekuatan kita. Itu semua Tuhan yang lakukan. Tugas kita bawa apa yang kita punya bagi Tuhan. Jangan pernah anggap remeh dengan apa yang ada di tangan kalian. Sekali lagi, kalian mungkin menganggap ini suatu hal yang insignifikan. Bahwa waktu kita bersama dengan Kristus, God can turn your insignificant become significant. Tuhan dapat merubah hal yang tidak signifikan di dalam kehidupan kalian dan menjadi dampak bagi banyak orang. So, sekali lagi saya mau katakan, jangan pernah anggap remeh dengan apa yang kalian punya. Karena your life has a purpose. Hidup kalian ada tujuannya. Your story, cerita hidup kalian itu sangat penting bagi orang lain. Mimpi kalian, your dream counts. Your voice matters. Dan yang paling menarik, kita ada di dunia ini untuk menjadi dampak. Tapi mulailah dengan setia dengan apa yang ada di tangan kalian. 5 roti 2 ikan, ucap syukur. Karena kita tahu yang akan membuat mujizat bukan anak kecil itu, tapi milikilah hati seperti anak kecil. Dan kita serahkan penuh kepada Tuhan Yesus. Multiplikasi terjadi dan jangan pernah remehkan
apa yang ada di tangan kalian. Biar hari ini, renungan hari ini bisa menjadi berkat bagi kalian semua. So take care and God bless you.